Aku sudah besar, bisa pergi sendirian, ujar Ethan Pats pada Julie ibunya. Pagi itu basah dan berkabut, dan itu pertama kalinya Julie mengizinkan Ethan berangkat ke halte bis sendirian. Ethan yang kala itu berusia 6 tahun hendak pergi ke sekolah. Saat itu Ethan berpakaian serba biru, begitu juga jaket dan sepatunya. Dia juga memakai topi Western Airlines dan tas kain dengan pola gajah sirkus berwarna putih. Ethan juga membawa mobil-mobilan Matchbox koleksinya. Di tangan kiri Ethan ada uang $1. Uang itu upah untuknya. Dia membantu tetangganya yang berprofesi sebagai tukang kayu. Bocah itu berencana menggunakan uangnya untuk membeli minuman soda yang nantinya bakal dia minum di sekolah. Dia sangat bangga dengan uangnya itu, lantaran uang itu uang pertama miliknya sendiri hasil jerih payahnya. Sebelum pergi, Julie sang ibu berpesan agar anaknya itu sebaiknya pergi lebih cepat jika memang dia ingin membeli soda, karena ibunya takut dia bakal ketinggalan bis. Ethan yang sudah bersiap-siap pergi diantar ibunya sampai ke ujung jalan. Namun Julie tetap mengawasi Ethan sampai tubuh kecilnya menghilang di ujung jalan. Itu adalah kali terakhir aku melihat putraku, kenang Julie saat diwawancarai media. Setelah sore hari, Ethan buah hatinya belum pulang juga ke rumahnya, padahal sudah jam 15.30 sore. Julie pun mulai gelisah. Dia pun menelepon teman sekolah Ethan yang rumahnya tak jauh dari mereka. Gadis kecil itu mengatakan jika tadi pagi dia sudah menyiapkan kursi di bus untuk pergi ke sekolah. Namun Ethan tak datang, bahkan di sekolah pun dia tak masuk. Jantung Julie pun berdegup kencang. Bagaimana mungkin tadi pagi dia sendiri yang mengantar Ethan ke ujung jalan untuk sekolah? Julie pun teringat dengan kejadian kemarin malam. Saat itu Ethan izin bermain dengan anak tetangganya. Bocah itu turun ke bawah, namun Julie menjadi panik ketika ia melihat ke bawah Ethan tidak ada. Julie pun berlari sambil berteriak. Jantungnya serasa mau copot hingga dia melihat Ethan kembali. Aku berlari, berteriak, memarahinya karena membuat jantungku serasa copot, cerita Julie pada wartawan. Dia pun berharap jika hari ini akan menjadi kejadian yang sama, Ethan akan ditemukan. Namun karena sudah berjam-jam Ethan belum juga pulang, Julie pun menelepon polisi. Sayangnya polisi lama datang. Setelah berjam-jam barulah sekitar 100 polisi datang menyisir area apartemen mereka. Namun hujan deras malam itu menghilangkan jejak Ethan. Polisi tidak bisa menemukan sidik jari Ethan. Bahkan anjing pelacak juga tidak bisa lagi mengendus aroma tubuh Ethan. Semuanya terhapus oleh hujan. Belum lagi tidak ada juga saksi mata yang melihat kemana Ethan. Di tahun 70-an, kawasan Soho tidaklah seelit sekarang yang menjadi surga belanja. Di masa itu masih merupakan kawasan industri, di mana saat itu masyarakat menyewa gudang yang luas untuk dijadikan tempat tinggal agar lebih hemat. Bahkan tidak semua keluarga memiliki listrik, tidak ada lampu jalan, lalu lintas pun sepi. Kala itu warga masih bisa pesta barbeque di tengah jalan. Bahkan saat pertama kali pipa modern dipasang, warga pun sampai berpesta. Sementara itu ayah Ethan, Stanley Pats, yang berprofesi sebagai fotografer, menggunakan koleksi foto Ethan. Dia mencetak dan menempelkan brosur berwajah Ethan di banyak tempat.
Bahkan kala itu untuk pertama kalinya foto orang hilang dicetak di kotak susu. Juga untuk pertama kalinya wajah Ethan dipajang di layar besar Times Square, New York. Namun Ethan bertahun-tahun tak kunjung juga pulang. 4 tahun kemudian, di tahun 1983, kala itu Presiden Ronald Reagan mengumumkan jika tanggal hilangnya Ethan adalah tanggal perayaan anak hilang di Amerika. Sementara itu, dalam proses penyidikan, polisi sempat menjadikan orang tua Ethan sebagai tersangka. Namun memang tak masuk akal dan tak cukup bukti. Barulah kemudian salah satu jaksa mencurigai seorang pelaku kejahatan anak yang ternyata pernah juga menjadi pengasuh Ethan. Pria itu bernama Jose Antonio Ramos. Saat itu juga polisi melakukan penyidikan ke dalam pipa pembuangan tempat tinggal Jose. Di sana polisi menemukan foto-foto Jose dan anak-anak laki-laki yang menyerupai Ethan. Namun polisi dan kejaksaan tak menemukan bukti yang kuat mengarah padanya. Tapi tidak bagi Julie. Ia yakin jika Jose lah yang menjadi dalang hilangnya Ethan. Karenanya berpuluh-puluh tahun di setiap perayaan ulang tahun dan tanggal hilangnya Ethan, Julie mengirimkan kertas brosur bergambar Ethan yang hilang. Di balik kertas itu, Julie menuliskan, "Apa yang telah kau lakukan pada bocah kecilku?" Berpuluh-puluh tahun pula kasus Ethan berlalu begitu saja. Hingga di tahun 2010, kejaksaan memutuskan jika Ethan, buah hati mereka, dinyatakan telah meninggal. Julie dan suaminya yang kini sudah berusia tua cuma bisa mengenang Ethan di loteng apartemen mereka. Julie menyimpan rasa penyesalan dan bersalah mengapa kala itu Julie tak mengantarnya ke halte bis. Namun di tahun 2012, sebuah kabar membuat orang tua Ethan terkejut, bahkan semua masyarakat Amerika. Ada seorang napi bernama Pedro Hernandez mengaku jika dialah orang yang bertanggung jawab atas hilangnya Ethan. Kala itu Pedro masih berusia 18 tahun. Dia dalam kondisi mabuk. Pedro ternyata bekerja di sebuah minimarket di dekat rumah orang tua Ethan. Di sanalah dia bertemu Ethan kecil yang kala itu ingin membeli soda. Kemudian Pedro membawa Ethan ke ruang bawah tanah. Setelahnya tidak begitu jelas apa alasannya, Pedro yang mabuk mencekik Ethan kecil hingga mati dan membuang mayat Ethan ke tong sampah. Namun saat proses penyidikan, polisi tak menemukan bukti apapun di tempat Ethan dibunuh. Belum lagi ternyata Pedro menderita penyakit skizofrenia, sebuah penyakit di mana pasien tak mampu membedakan memori yang asli atau hanya halusinasi. Ditambah lagi IQ Pedro hanya 70 saja. Itu adalah ukuran IQ rendah orang normal. Walaupun salah satu juri menyatakan jika Pedro tak cukup bukti dijadikan tersangka, namun hakim kala itu atas dasar cerita Pedro tetap menetapkan dia menjadi tersangka. Dan kini terpecahkanlah sudah kemana hilangnya Ethan, bocah kecil yang masih berusia 6 tahun kala itu. Sementara itu Julie dan suaminya yang sudah tua tetap mengenang putra kecil mereka yang akan selamanya berusia 6 tahun.